Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di catatan alam lain. Kali ini kita akan membahas salah satu jalan yang memang cukup fenomenal ya, dengan cerita mistisnya gitu. Banyak cerita masyarakat yang mengiringi perkembangan jalan tersebut gitu kan. Namanya mungkin orang Bandung sudah tidak asing ya, Kang, dengan nama jalan ini, yaitu Jalan Siliwangi atau kita lebih mengenalnya sekarang Baksil. Kalau di zaman sekarang sih tempat itu sudah jadi lokasi wisata ya, salah satu lokasi wisata. Ada beberapa taman yang dibuat oleh pemerintah untuk fasilitas umum gitu. Jadi banyak muda-mudi atau bahkan orang tua pun yang main ke sana terutama di pagi dan sore hari. Di samping itu, Jalan Siliwangi pun punya kenangan atau cerita tersendiri yang konon katanya dulu ada kejadian anak kecil yang tertabrak mobil di jalan tersebut. Dan ceritanya sampai saat ini masih sering dibicarakan bahwa anak kecil tersebut sering menampakkan dirinya membawa boneka gitu. Kebenarannya seperti apa mungkin akan kita coba bahas di sini. Mudah-mudahan mereka pun atau salah satu sosok bisa kita ajak berkomunikasi nantinya ya. Kang Eja mungkin yang lebih tahu mitos di jalan tersebut kan seperti apa. Jadi memang setelah saya baca-baca di beberapa situs dan mendengar juga di beberapa cerita masyarakat ya, katanya si jalan ini tuh ada salah satu keluarga Uci ya, pada tahun 1980 tepatnya. Jadi ceritanya itu pada keluarga Uci itu menggelar kayak acara makan malam, istilahnya mah acara keluarga lah, makan-makan di luar gitu. Dan pada saat itu eh, pada malam hari ketika keluarga itu sedang makan malam dan gak tahu sudah makan malam atau mau pulang atau apa gitu, eh, anak kecil yang bernama Uci ini dia itu istilahnya kecelakaan lah, ketabrak sama mobil yang melintas di jalan itu. Dan setelah kecelakaan, eh, si korban pun anak kecil yang bernama Uci ini sempat dilarikan ke rumah sakit namun ternyata tidak tertolong. Nah, yang menjadi mitosnya adalah pada saat kecelakaan tersebut si anak kecil itu membawa boneka. Nah, dan boneka itu pun pada saat kecelakaan hilang, boneka itu gak ketemu Mungkin lah karena kerasnya benturan terpental kemana. Mas saya pernah dengar kan, jadi katanya si boneka itu terbang ke salah satu pohon yang ada di jalan di situ. Iya. Dan mitosnya jadi anak itu masih mencari boneka dan menunggu mamanya kalau tidak salah gitu. Iya. Nah, maka ini yang akan kita coba bahas ya nanti. Iya. Mudah-mudahan ada yang dapat kita ajak komunikasi. Kalau memang yang saya lihat di situ juga banyak kayaknya korban juga ya. Dan memang di jalan tersebut sering banget terjadi kecelakaan gitu. Memang kalau dilihat dari kontur jalan itu kan kalau tidak salah dia tuh kalau dari arah Tamsar nih belok ke kiri dan mudun. Dan Iya, terus. banyak mungkin yang suka pada ngebut kayaknya kan, jadi ada yang low side atau bahasa Sundanya mah gurusuk lah gitu kan, lagi belok jatuh atau tiba-tiba ada mobil yang ngebut loncat pembatas sehingga menabrak pengendara yang di lawan arah gitu. Banyak sekali kasus kecelakaan di daerah tersebut. Kalau Kang Asep yang dirasakan atau yang dilihat Kang Asep di sana tuh seperti apa sih Kang? Kalau menurut saya nih ya, kalau masalah tempat jujur aja sih saya kurang tahu mengenai cerita masyarakat seperti apanya, mitosnya ataupun sejarahnya. Jujur aja saya kurang tahu gitu ya. Cuman kalau dari segi istilahnya yang saya rasakan lah gitu ya, yang saya rasakan memang ya paling banyak juga sih yang kecelakaan paling utamanya sih. Betul, betul. Yang itu ya kayak tadi Kang Sano itu kan ya, itu ya istilahnya banyak yang berusuk gitu kan di situ. Betul. Dan mungkin juga Kang Gareng pernah punya pengalaman tersendiri ini dengan daerah tersebut. Silakan Kang, pengalamannya seperti apa yang pernah dirasakan pada saat melintasi atau Akang pernah berada di situ katanya. Iya. Sempat pernah main malam-malam ke tempat itu dan merasakan sesuatu. Seperti apa Kang Gareng? Silakan. Ya, jadi
di situ teh kalau buat ibaratnya kalau kata anak-anak kemarin itu tikungannya enak ya kan. Oke. Iya, mudun, jalan mulus. Nah, jadi di situ juga adalah salah satu faktor yang mungkin yang namanya juga anak remaja dan kurang hati-hatian begitu. Ya, oke, kalau yang akan rasakan di sana seperti apa, karena saya lihat mungkin akan sudah berkomunikasi dengan beberapa sosok yang ada di sana gitu. Sudah ya. Oke, mungkin kalian penasaran siapa yang ingin bertamu di sini, siapa yang akan kita ajak komunikasi. Jangan kemana-mana, tetap di catatan alam lain. Oke, Kang Garing sudah merasakan energi atau sudah berkomunikasi dengan salah satu sosok. Kita langsung aja ya supaya lebih jelas dan mungkin nanti ada informasi yang bisa kita dapat dari beliau gitu, karena Kang Garing pun sudah merasakan energi gitu. Silakan Kang Garing. Di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kunaon? Nyeri Dia kunaon? merasakan kesakitan. Nyeri kunaon? Kayaknya dia sakit di bagian tangan ya. Iya. Kunaon pandangan teh? Biasa cerita sakedik. Oh. Dia bilang dia jatuh di jalan. Dia mengalami kecelakaan di jalan tersebut. Salah satu korban kecelakaan juga mungkin ada di jalan tersebut. Nuju ngebut kumaha? Sudah kekebutan. Tersami, tapi tahun sabaraha? Geus teh. Mungkin Islami pisan. udah lama banget kayak cuman memang dia juga lagi ngebut gitu. Nuju sadar tuh pas nyenak kendaraan teh. Juntenya. Juntenya. Oh, jadi ini adalah salah satu korban kecelakaan di daerah tersebut. Ya, kecelakaannya jatuh ya pas tikung. Dan ternyata setelah ditanya mungkin karena Kurang sadar. iya anak Lagi muda dalam mungkin kondisi dalam pengaruh alkohol iya, mungkin. tidak sadar. Ayo pada disampaikan tuh. Nomor kebutan gitunya. Jadi beliau bilang ya katanya kalau lewat ke situ bawa motornya hati-hati gitu. Jangan kebut-kebutan lah gitu. Mohon kitunya. Tapi saya masuk ke anu jarai ya, cenah sok anu nemongan. Saha eta teh? Jantan lebih ke korban-korban bagian gitunya. Gitu. Nuju nyalira eta teh pas kejadian teh. Jadi ya mungkin juga banyak orang yang mengalami kecelakaan di situ. Tadi sih dia bilang minta disempurnakan gitu ya. Mungkin lebih tepatnya minta didoakan lah. Ya. Gitu. Kalau menyempurnakan kan kita nggak bisa juga gitu ya. Paling kita lebih ke mendoakan aja kan. Siap, siap. Atau satunya Balik sampai gendai. tanya atau suwihnya Kayaknya ki ku abdi didoakeun cara rencangan di dieu. didoakeun di dinya. Sing tenang di ditu nya. Amang Kamana? tas wengi amang tas wengi dasok amangna wengi wae sudah. Moal kan didoakeun terus euih tong Nya, mah ke didoakeun nya. teu kenging ku mama mang wengi-wengi. Jadi dia ingin mengajak bermain kita kan. Nya kayak didoakeun di dieu. Ke didoakeun nanti nya. Euih nya. Selain namanya, terusnya mau Amang dia ngajak bermain udah ya. Wah, Motor balik kemana? Ari mah teu gaduh motor, sapeda, gaduh naon ge. Oh, pemalap. Mohon. Pemalap tuh dinyatek mah. Ya. Kabur. Terus winnya, Terus winya. ya. Moa terus wih.
Ya. Ya. Ya, terus Rame. Gak seru katanya gak diajak main katanya. Ya, terus sebenarnya kayak didoakeun ti dieu. Keun we. Amal kemana? Pada amal kemana? Naik motor kemana? Teu motor, ya mungkin dia dulu hobinya. Bohong. Ya kalau zaman anak saya cornering mungkin ya. Iya, dia jadi hobinya istilahnya motor-motoran lah gitu. Ya. Waduh. Wah, rame gitu. Iya. Nyerinya. Nyeri pas ngomong. Wih, Tos, nya. wih, eta mah Wihnya, meh teu nyeri. wihnya. Aman galak. Bawa. Wah, wih, atas. Atas wihnya. Bener gaya kitunya. Cok wih tos wihnya. Balik mabuk. Nah, tong atuh. Jadi sosok tersebut adalah ya salah satu sosok yang mungkin korban kecelakaan di daerah tersebut. Jadi dia mungkin ceritanya lagi main karena motor-motoran lah istilahnya kalau anak muda zaman sekarang mungkin dalam keadaan yang tidak sadar, dalam keadaan pengaruh alkohol dia terjatuh di daerah tersebut. Ya, itu yang bisa kita ambil pelajarannya kan Iya. buat teman-teman juga yang nantinya nonton video ini. Kalau bawa kendaraan memang pemerintah pun sudah melarang kita sampai dalam pengaruh alkohol. Iya. Jadi pemerintah melarang atau kepolisian melarang bukan untuk mereka, tapi untuk kita sendiri. Iya, Gitu. dan Itu tadi- bisa kita ambil pelajarannya mungkin Kang. Jadi dimanapun, kapanpun, kemanapun, kalau kita lagi bawa kendaraan ya jangan sampai mabok lah. Ya, istilahnya hati-hati dan tadi pun dia bilang kade-kade lah istilahnya hati-hati lah. Tuh, dan jangan lupa juga berdoa. Iya. Gitu. Apalagi kalau misalnya lagi keadaan kita ngantuk, jangan Betul. dipaksain, kita Iya. istirahat aja. Oke, mungkin masih banyak juga nih Kang sosok-sosok yang ingin kita ajak bicara. Jangan kemana-mana, tetap di catatan alam lain. Oke, sekarang kita sudah kehadiran Kang Sandi. Beliau spesialisnya yang sepuh dan besar biasanya. Iya. Jadi kita sudah sedikit komunikasi dengan Kang Gareng. Memang di situ sering terjadi kecelakaan gitu, dan sosok yang tadi masuk pun yang pernah mengalami kecelakaan. Beliau berpesan hati-hati kalau melewati jalan tersebut gitu, dan yang paling utama sih berdoa dan jangan juga ada pengaruh alkohol. Iya. Kalau Kang Sandi yang dirasakan apa nih Kang? Tahu nih ya. Susah sih ngomongnya soalnya udah banyak tekanan sih dari tadi juga. Oke, jadi Kang Sandi sudah merasakan energi, ada benturan-benturan ya, mungkin langsung aja lah ya. Iya. Biar Kita lebih jelas mediasi ya, lagi. ya. Kita coba mediasi lagi. Enggak? Siap. Ya, tadi. Assalamualaikum. 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 Sampurasun. Saya nanaon nyambung badai silaturahmi deui lah gitu ya, jangan. Silaturahmi we iman. Menawi biasa disampaikan. Ayo ngobrol we silaturahmi ngumpul. Anu yang biasa disampaikan gitu ngakangi pesan-pesan warga masyarakat. Soalnya kan pacariosan gitu. Oh, Saya Teh. masyarakat cenah Manawi gitu. pacar Manawi eta teh
kecelakaan eta teh kumaha gitu nya, apa kelalaian si pengendarana atau nabi kumahana anjeun nanggung panginten separuh dicandak gitu kangge pelajarana. Jadi beliau bilang hati-hati katanya. Jantan lebih ke kelalaian gitu. Atau napi aya faktor lain. Gitu. Oh, Oh. Bisa dijelaskan yang aja. Ya, punten ya, saya juga takut salah. Mungkin kalau saya salah ya benarkan. Jadi beliau adalah yang mungkin yang pegang atau bukan? paling yang di depan itu. Iya, yang di depan yang di jalan. Jadi jalan tersebut istilahnya mah Kekuasaan mungkin ya. kekuasaan dia mungkin ya dari daerah Tapi tersebut. keupami misalkan gitu anu pengendarana zikir gitu inget ka Allah kumaha. Moal tiasa pangintennya. Moalnya eta mah pilih nu ieu nu ngalamun panginten kitu nya. Jadi tong ngalamun cenah. Iya, jadi memang karena Saya takut salah makanya. ya, jadi karena memang kan tadi seperti yang tadi saat mediasi pertama banyak dipakai untuk kebut-kebutan, Iya. balap-balapan, sampai mungkin si pengendaranya itu dalam keadaan tidak sadar. Nah ini yang jadi faktor gitu. Misal kalau kita zikir kepada Allah lah Allah. gitu kan, kita niatnya benar, jalan ya lewat, hanya lewat, bukan untuk ajang balap-balapan atau trek-trekan, insya Allah tidak akan mengalami kejadian aneh lah. Itu pangintennya. Tapi punten abi teh bade nyarios kan ngadangu saur nama aya pacaritaan anu keluarga teh anu tahun 1880 Barangkali. anu murang kali eta leres. leres Kenapa eta gitu? teh. Saurna teh cenah anjeunna teh milarian boneka cenah bonekana teh pernah dugi ka aya. Hanya cenah, jadi cenah itu cerita mungkin ya, Katanya hanya katanya gitu, jadi nggak belum mungkin juga belum tentu Lebih kebenarannya, ke konon kayak ini. konon katanya gitu kan. Jadi oke, jadi ya itu hanya dibuat-buat gitunya. Kumaha? Oh. Jadinya kayak silaturahmi. Sampurasun silaturahmi biasa mah. Itu kayak niat nanaman tuh. kayak makan nangka. Nya hatur nuhun tos ka dieu gitu. Ya. Tuh ya. Tuh. Saya naon. Silaturahmi mah teu naon panginten. Nya. Teu naon kan? Gitu nya. Ya bari ngalaraskeun oge pacaritaan anu di dinya itu sebenarnya teu jadi masalah gitu kan. Anu saurna teh anu murang kali eta teh anu cenah mah saurna teh nilarian boneka, saurna teh Sok nampakeun kadang gitu kan. sok nilarian keneh ibuna saurna teh gitu. Manggap ariannya ya. Mangga. Maaf. Dan intinya mah masih kene konon we gitu bilangnya mitos gitu ya. Gitu. Tapi aya teh saharusna. Kecelakaan mah sering mitos gitu kieu nama belum tentu gitunya. Mohon. Oke, siap. Atur
nuhun panginten kita mah atur nuhun Atur nuhun nya. taya maksad nang tah eta napi naon imam mung seja silaturahim we nya atur nuhun pasti silaturahmi nuhun lah Atur nuhun, tah Mbak. gitu Eta mah nya. Terus dijantankeun pelajaran kan Kang Sado sareng Kang Garing nya. Oh, gitu. Insyaallah kaula lagi di imut. Nya. Anu bari sampaikan deui. Aya kali di nuhun pisannya tos bisa diamkeun ka dieu nya. Mohon tos we nya. Sampurasun. oke tadi yang masuk ke Kang Sandi mungkin bisa dibilang sesepuh ya Iya. itu yang memegang daerah tersebut dan dia pun tadi bilang cerita yang anak kecil itu kan ternyata hanya ceritanya masyarakat iya gitu. Memang pernah mungkin ada kejadian kecelakaan cuman akhirnya jadi sosok anak kecil cari boneka atau apapun penampakan mungkin itu juga masih menjadi mitos dan hanya dibesar-besarkan oleh masyarakat dan gitu. bahkan beliau pun tadi begitu saya tanya katanya dan sosok anak kecil itu gak ada kata beliau bilang tadi dan malah beliau pun bilang ya udah kalau penasaran cari aja sendiri Ya, saya lebih melihatnya mungkin ada sosok yang bisa menyerupai anak kecil tersebut karena awalnya Cerita ini yang dibesar-besarkan oleh masyarakat, jadi sosok tersebut ya udahlah menyerupai anak kecil menyerupai itu gitu. Mungkin kalau dibilang zaman sekarang mah maaf kayak pansos lah gitu, panjat sosial biar jadi booming gitu. gitu. Ya memang ya balik lagi ke kita aja sendiri, jangan suka menyebar berita hoax lah. Itu kan jangan suka menyebar mitos gitu, itu yang jadi masalah nantinya gitu. Malah menyebar ketakutan ke kitanya sendiri Dan gitu mungkin kan. berita ini tersebar pun karena memang udah dari pertamanya dulunya wah ini gini nih ini gini nih ini Ya, gini nih kalau cek sudah mah cek beja, cek cenah. iya gitu. jadi kesini juga cerita ini tuh makin menjadi Iya, istilahnya karena sering makin dibahas. Ya. Mm-mm. Ya mudah-mudahan video kita kali ini kan bisa mengedukasi masyarakat gitu ya, bisa Iya. diambil sisi positif dan pelajarannya. dan mitos jalan Babakan Siliwangi ini bisa Dibilang terkuak lah Ya, istilahnya. Ya jangan terlalu dipercaya lah. Gitu. Ya. Yang penting kita Intinya hati-hati pesan, aja. pesan yang dari tadi sosok yang masuk gitu kan ya. Itu jadi lebih kita ke jikir aja kalau lewat situ, Tuh. nggak usah takut ataupun gimana gitu kan. Aduh ada apa nih, nggak usah. Yang penting kita lewat situ kita zikir, minta perlindungan sama yang kuasa gitu, insya Allah nggak apa-apa gitu Ya. kan ya. Gitu aja sih. Itu dan yang paling utama jangan dibesar-besarkan apapun itu mitos, mau di Jalan Siliwangi, mau di Bakti atau dimanapun jangan dibesar-besarkan. Itu mungkin yang Ya jangan. mungkin kita tahu istilahnya kita cukup tahu aja. Ya cukup tahu dan berdoa udah lewat situ zikir, jangan dalam keadaan pikiran kosong, dalam keadaan mabuk atau dipakai yang tidak benar, itu lebih balik ke kitanya sih. Iya. Mungkin Biar juga kita bisa saling menghargai aja. ya bisa saling menghargai dan mengingatkan teman-teman kita juga nanti ambil pelajarannya dari malam hari ini gitu ya. Mungkin juga sepertinya ada suatu sosok yang akan masuk ke Kang Sandi gitu kan. Nanti kita coba aja ajak dia berkomunikasi gitu ya. Semoga saja ya bisa Ada yang disampaikan, gitu, ada yang ada disampaikan pesannya dan yang bisa membuka disampaikan. mitos di jalan tersebut gitu. Silakan Kang Sandi. Ya langsung aja mungkin Kali Payun. Dipersilahkan. Kanan, Tanya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. sampurasun. Sareng saha ieu teh? Biasa ngobrol? Biasa ngobrol? Biasa?
bisa ngobrol katanya gitu. Iya. Mohon ieu teh seueur cariosan gitu dirinya teh sok aya anu ningal. Cenah Sok gitu. cek cenah ningal cek beja lamun cek Sundana mah. Ningal murang kali beneran boneka eta teh kumaha sih? Da ageung beritana teh geuningan Aya eta rame gitu. Sarang cenama ya teh kajantenana teh tos di tahun 80-an lah. 80. 80 ya? Iya. 80. Kumaha eta teh carita eta teh. Leres eta napi henteu gitu. Percaya saya. Tuh, sama jadi yang percaya yang enggak Iya. gitu kan. Berarti tak aya berarti maksudnya gitu. Mun tapi Oh. saurna teh seueur cenah nu sok ninggal murang kalih eta teh cenah. Berarti tak aya gitunya. Mohon Berarti anu sok mangrupakeun murang kalih eta teh saha? saha? Anjeunnya. Mohon gitunya. Mohon. Hoyong abi we. Oh. Oke, jadi karena memang besarnya cerita di masyarakat gitu ya. Jadi beliau ya udah kohoyong abdi dalam hati kemauan saya untuk menyerupai anak kecil Ya, tersebut. dan memang sosok ini juga ibaratkan dia bisa merubah wujudnya ya. Tuh, dunia. Mohon. Jadi tujuanna teh bade naon cenah ngerubah wujud ka sosok murang kali eta teh gitu. Mama ini Rame gitunya. Dari weuhnya. Mohon. Jadi mesarieun cenah kitu merenya. Jadi Tapi mun misalna anu ngalewatna bari zikir ingat ka Gusti Allah kumaha? Moal biasanya dirian ge moal biasanya panas gitu. Mohon. Jadi beliau bilang beliau memang sesukanya beliau gitu ingin merubah wujudnya seperti anak kecil atau apapun gitu. Karena istilahnya terlanjur viral lah gitu kalau zaman sekarang terlanjur rame gitu ceritanya, makanya beliau menyerupai sosok tersebut. Mohon gitu. Oh, jadi balik lagi lah. Kita juga seperti jahil. Oh, ya, dia memang dia katanya suka jahil gitu, ditambah memang cerita masyarakat yang ada anak kecil, ada ini, ada itu, jadi dia mungkin lebih bersemangat untuk jahil gitu kan. Ya balik lagi ke kitanya gitu. Jangan mudah percaya lah, intinya jangan mudah percaya, jangan gampang terbawa suasana. Itu pesannya, larasnya gitunya. Duh. mohon. Nya yo silaturahmi we nuhun terus ka diangkat ka dieu kersanya kersa sumping ka dieu gitu. Nya nyuhunkeun gitu kan nya. Sing aya pelajaranna nu tiasa disampaikeun ka warga masyarakat kitu nya. Oh, jangan bilang-bilang katanya. Kumahanya. Mohon. Karena memang dia suka jahil. Jadi jangan dibilangin gitu. Mohon atau teman-teman kita banyak. Cuman intinya sih berarti yang sosok yang anak kecil itu sih nggak ada berarti. Ya, bisa Berarti dibilang. aja nih ya. Cuman dari ini yang bisa merubah wujudnya Jadi gitu. anak kecil gitu. Karena ya boomingnya itulah istilahnya kan ya. Boomingnya cerita di masyarakat gitu. Janten meureunnan kapalang rame atas we anjeun meureunnan kitunya. Gitunya. Meh lambe deui gitu. Jadi kalau kata Sunda mah kagok edankeun we. Mohon. Pantesan saur anu mbah nu tadi nu ageng mohon pi orang sok we cenah pilarian gitu nya da anjeun terus ka dieu gitu nya istilahna manggawe taros langsung bagian gitu nya. Mohon atuh air bari sampaikeun deui. Aya wih dia tuh nya kitu nya. Nya. Wih di kitu. Wih di kitu nya. Aha, kunaon? Alim Ngobrol. Tong atuh atos da. dia bilang resep ngobrol gitu. Tos wengi atos Wenginya. nya. Hatur nuhun tos jasa radio. Nya. Mohon ya. Siap. Sekali di atur nuhun nya. Mau baca-baca moal. Sekali di apaan beureun kanu ieu mah tinggal. Tah, Itu tinggal. nu tuh belah kanan Yuk, itu. tinggal ya ayo. Nah. Apa? Sampurasun. Harus sareng nu ieu tah apaan yang beureun nya.
atau sependak ya. Ini memang mereka sebelumnya pernah ketemu juga sih, istilah pernah main ke sana lah, jadi mungkin dia pun kenal istilahnya gitu kan. Panginten atau sakit we tuh nya. Terusnya wih dewe haditunya hatur nuhun sakali dinya. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Tos kersa sumping ka dieu dinya. Nuhun, hatur nuhun. Ya, gitu ya Kang. Jadi karena viralnya cerita di masyarakat gitu kan, terlalu dibesar-besarkan, mungkin juga terlalu diada-ada ya gitu kan. Jadi ada salah satu sosok yang memang memanfaatkan cerita tersebut gitu kan. Jadi beliau bisa merubah wujud menjadi sosok anak kecil yang mencari boneka yang memang menurut cerita masyarakat ada. Kang, untuk menilai atau akan melihatnya cerita ini seperti apa Kang? Ya, yang sudah kita tanyakan tadi pada sosoknya gitu kan. Emang sih cerita itu emang ada di masyarakat gitu kan ya. Bahkan istilahnya kalau kata sekarang mungkin bisa dibilang viral gitu ya. Cuman ya alhamdulillah ada yang bisa kita ambil pelajarannya gitu ya. Sosok tersebut bahwa mengakui gitu kan ya, cerita itu kurang istilahnya. Kalau bisa dibilang tidak ada anak kecil itu gitu kan ya. Cuman dari kata-kata cerita-ceritanya itu, nah sosok tersebut ya memanfaatkan istilahnya momen itu gitu ya. Oke, Nah, paham. itu makanya kan barusan sosoknya tersebut itu ya mengakui juga gitu kan Ya, ya. dan dia Sampai bilang jangan ribut. dia bilang jangan ribut-ribut karena dia memanfaatkan ya, mungkin karena sudah ditakdirkan untuk jahil juga ya ke Ya. manusia. Dia jangan bilangin lah gitu, tapi memang balik lagi ke kita, kalau percaya ya percaya, ada untuk bisa melihat, kalau enggak ya masing-masing lah gitu. Ya. Jangan juga jadi besar, jadi takut, jadi apa istilahnya, mungkin percaya banget gitu kan, aduh lewat sini ada ini, aduh lewat itu ada itu gitu. Janganlah, jadi juga sugesti ke kita aja mungkin Kang ya. Iya. Jadi intinya mungkin kita yakin lah, kita kemana-mana istilahnya harus berdoa dulu, hati-hati di jalan gitu, jangan sampai kita lost control, melamun atau apapun itu dimanapun ya, memang kita harus seperti itu gitu, jangan cuma di jalan ini aja gitu. Betul. Oke, alhamdulillah nih ya banyak sisi positif, banyak informasi baik yang Ya. bisa kita sampaikan ke para teman-teman yang nanti nonton video ini gitu kan. Ambil sisi positifnya, yang sisi negatifnya jangan. Yaitu tadi balik lagi, jangan mudah percaya dengan cerita yang dibuat oleh masyarakat dimanapun. Dan kalau kita melewati jalan atau kita sedang berkendara, yang pertama harus fokus, berdoa, hati-hati, percaya sama Allah gitu kan, berpegang teguh pada keyakinan kita, dan jangan juga sambil dalam pengaruh alkohol. Iya. Melamun, ngantuk, kalau ngantuk istirahat, kalau lagi minum ya jangan bawa kendaraan, dan bagusnya pun jangan minum gitu. Iya. Dan tidak ada manfaatnya lah gitu kan. Oke Kang, atur nuhun bisa. Iya, sama-sama. Alhamdulillah nih ada pesan-pesan positif yang bisa disampaikan ke teman-teman. Mungkin sebelum closing, alangkah baiknya kita berdoa juga untuk mereka yang tadi telah kita ajak berbicara gitu kan, supaya lebih barokah lah gitu. Ya. Silahkan Kang Asep dipimpin saja. Ya. Untuk berdoa ya kita sesuai keyakinan masing-masing ya Kang ya. Siap. Dan ada barokahnya ya Kang. Betul. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Amin. Oke, Ya. alhamdulillah, hatur nuhun. Jangan lupa saksikan video kita selanjutnya, tetap di catatan alam lain, dan jangan lupa juga like, comment, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.